Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatan islamiyah, tahiyyatan mubarakah, tahiyyatan ahlil jinan, wa tahiyyatan bi'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahral mubarakan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, semoga Allah panjangkan umurnya, menyehatkan jasmani dan rohaninya, serta melancarkan rezekinya, serta teman-teman seperjuangan dai yang insya Allah muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada the King of the King, the Lord of the world, and Creator of everything in this universe, Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit dan bumi, semesta penjuru galaksi, dan segala lautan yang tak bertepi, nikmat Allah yang akbar tak pernah tertukar. Nikmat Allah yang maha agung tak bisa dihitung oleh Mas Agung. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada Rasul pemimpin umat yang mengorbitkan cahaya keislaman, the first and the best man, yang telah membawa kita dari fata morgana menuju keabadian yang nyata. Beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ulfah Nurul Jannah dari MA Muslimin Panjalu. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Hikmah Puasa di Bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Puasa bukan hanya menahan haus, lapar, dan semua segala yang membatalkannya, tetapi ada hikmah di dalam puasa Ramadan. Apa saja hikmah dalam bulan Ramadan tersebut? Pertama, mencapai derajat takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu hikmah puasa ialah takwa. Takwa di sini berarti menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, seperti meninggalkan kesenangan duniawi. Hal ini dilakukan demi mencapai satu tujuan. Apa ada yang tahu satu tujuan tersebut? Yakni menahan nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, introspeksi diri. Ketika kita menjalankan puasa, kita dianjurkan untuk ketika kita melaksanakan puasa, kita dianjurkan untuk meluangkan waktu kita dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti membaca Al-Quran, melaksanakan sunnah-sunnah, dan kegiatan positif yang lainnya. Tetapi ketika kita melakukan maksiat, maka puasa yang kita jalankan akan menjadi sia-sia, seperti merawat tanaman kemudian hangus karena kelalaian kita sendiri. Yang ketiga, merasakan penderitaan orang yang kurang beruntung. Saat kita berpuasa, kita ikut merasakan penderitaan orang yang kurang beruntung secara faktor ekonomi. Kita juga merasakan kenyang yang dirasakan oleh saudara kita dan menjadikan kita merasa empati kepada mereka. Hadirin rahimakumullah. Namun bulan Ramadan bukanlah akhir dari segalanya. Selama kita masih hidup, maka wajib bagi kita untuk beribadah. Bishr Al-Hafi pernah berkata,
Sesungguhnya manusia sangat banyak beribadah. Sesungguhnya manusia sangat banyak beribadah ketika di dalam bulan Ramadan dan tekun mengerjakan amal di dalamnya. Jika Ramadan berakhir, maka mereka pun akan meninggalkannya. Sungguh sejelek-jeleknya manusia ialah yang tak pernah mengingat Allah kecuali hanya bulan Ramadan. Apakah kita hanya mengerjakan bulan Ramadan? Apakah kita hanya mengerjakan sholat dalam bulan Ramadan saja? Apakah kita hanya membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan saja? Tidak. Bulan Ramadan hanyalah masa pembekalan. Ujian yang sebenarnya akan datang setelah bulan Ramadan berakhir. Maka dari itu, mari kita tingkatkan amal ibadah kita supaya kita bisa menjalankan puasa dan pahala puasa kita tidak menjadi sia-sia, sehingga bisa mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.